Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ida Ayu Kusmaningrum, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai instrumen tes dan non-tes. Masih ingat semuanya apa perbedaan dari instrumen tes dan non-tes? Kita ingat kembali ya. Instrumen tes biasanya berupa soal yang memiliki jawaban benar atau salah. Biasanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif, seperti pemahaman, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan untuk instrumen non-tes, biasanya digunakan untuk menilai aspek afektif, yaitu sikap, dan psikomotor, yaitu keterampilan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kedua instrumen tersebut? Pada video kali ini, saya akan memberikan materi yang berkaitan tentang bagaimana cara menyusun instrumen tes terlebih dahulu. Nah, kira-kira bagaimana cara menyusunnya? Diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat mempraktekkan sendiri bagaimana cara membuat instrumen tes sesuai dengan karakteristik dari masing-masing topik kimia. Perlu kita tahu bahwa instrumen tes itu ada banyak jenisnya. Misalkan, ada tes objektif berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tes subjektif, contohnya uraian, esai, dan lain-lain. Langkah penyusunan untuk instrumen tes yang pertama adalah menentukan tujuan penyusunan instrumen. Baik, jadi tujuan penyusunan instrumen itu harus kita tentukan dulu. Nah, instrumen yang kita buat itu akan digunakan untuk apa? Kedua, menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Baru setelah itu, kita menyusun butir tes dan kunci jawabannya. Jadi, butir tes itu tidak asal buat ya. Misalkan, butir tes nomor 1 ini, kemudian nomor 2 ini, itu semua ada langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan saya berikan contohnya. Untuk langkah selanjutnya, yaitu validasi. Nah, validasi ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui validitas isi dari instrumen yang kita buat. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kelima, yaitu revisi. Setelah diuji validitas, ternyata masih ada yang kurang sesuai. Maka, kita akan coba untuk revisi, kemudian kita uji coba. Nah, diuji coba untuk apa? Dari hasil uji coba ini, jawaban siswa akan dianalisis. Kenapa harus dianalisis? Agar kita dapat mengetahui level dari kesukaran, kemudian daya pembeda, efektivitas pengecoh, dan lain-lain. Baru setelah kita tahu hasil uji coba, ternyata ada yang kurang pas, maka kita perlu revisi kembali. Setelah direvisi, kita baru bisa merakit kembali instrumen tes dari butir soal yang sudah sesuai. Baik, itu tadi untuk penyusunan instrumen tes. Sekarang, bagaimana langkah-langkah tersebut kita implementasikan untuk menyusun instrumen tes? Di sini saya sudah membuat contoh untuk menyusun instrumen tes. Ini adalah langkah penyusunan instrumen tes yang sudah saya kembangkan. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan dari penyusunan instrumen. Contoh yang sudah saya buat adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi larutan penyangga. Jadi,
Instrumen ini akan dibuat untuk apa tujuannya? Baru setelah tahu tujuannya, kita menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Sebenarnya, tidak ada bentuk tabel kisi-kisi yang paten. Yang penting memuat capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Jadi, kita sendiri yang membuat. Setelah itu, baru tentukan jenis tesnya seperti apa. Boleh pilihan ganda, esai, benar salah, dan lain-lain. Untuk nomor butir, kita juga yang menentukan apakah akan diletakkan di nomor 1, 2, dan sebagainya. Kemudian, di bagian jumlah butir, dihitung ada berapa soal yang akan digunakan. Untuk langkah ketiga, yaitu menyusun butir dan kunci jawaban. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Kita harus melihat kisi-kisi yang telah kita buat di atas. Untuk soal nomor 1, lihatlah bagian alur tujuan pembelajaran. Misalnya untuk nomor 1, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga. Kita buat saja soalnya, misalkan, suatu larutan penyangga merupakan larutan yang memiliki pH. Misalkan ada pilihan A, relatif tetap jika ditambah dengan sedikit asam atau basa. Yang B, misalkan relatif tetap jika ditambah asam atau basa dalam jumlah berapapun. Yang C, netral jika ditambah asam dan basa. D, kemudian tetap walaupun ditambah asam atau basa dalam jumlah berapapun, dan yang terakhir E, itu akan berubah sesuai dengan zat yang ditambahkan. Jadi untuk opsinya ini terserah mau A sampai D atau A sampai E, terserah dari pembuat instrumen tersebut. Nanti untuk nomor 2, caranya juga sama dengan nomor 1, lihatlah terlebih dahulu alur tujuan pembelajarannya. Tentang apa sampai dengan nanti soal nomor 15. Baru setelah soal dibuat semuanya, kita tentukan kunci jawabannya. Kunci jawaban harus disertai alasan atau penyelesaiannya. Misalkan, untuk soal nomor 1 tadi, jawabannya adalah A. Alasannya adalah karena larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basa. Selanjutnya, untuk langkah validasi dan seterusnya akan kita sampaikan secara lebih detail pada video selanjutnya. Apakah kalian sudah bisa memahami cara membuat instrumen? Agar kalian lebih paham, silahkan kalian coba membuat instrumen tes sebanyak 5 soal, boleh pilihan ganda atau mungkin esai, dengan langkah seperti di atas tadi. Kemudian, kalau sudah selesai, silahkan kalian upload pada barcode berikut ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.